Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kita kembali bermuajahah, bertadabbur, bertafakur dalam rangka thalabul ilmi guna mempersiapkan bekal kita, mempersiapkan kehidupan kita di akhirat kelak. Karena untuk sampai kepada kebahagiaan akhirat mustahil bisa tercapai tanpa adanya ilmu. Karena ilmu ibarat kompas kehidupan yang akan menunjukkan kita arah-arah kebenaran, arah-arah yang lurus, arah-arah yang diridhoi Allah. Maka dengan itu kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya senantiasa mengkaji ilmu agar kita tidak bimbang, agar kita tidak ragu, agar kita tidak gamang dalam menyikapi semua persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami di dunia. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, sebuah ucapan yang harus kita amalkan, yaitu mari kita senantiasa memperbanyak diri kita dengan sedekah, memperbanyak diri kita dengan amal-amal soleh, agar nanti setiap amal-amal soleh kita menjadi syafaat, menjadi penolong kita di yaumil akhir. Maka dari itu Al-Fakir pada hari ini ingin membahas tema yang berkaitan dengan bahwa sedekah adalah salah satu syafaat buat kita. Sedekah sebagai syafaat buat kita itu bisa kita pahami, kita lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaklah engkau keluarkan, belanjakan sebagian apa yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kalian. Sebelum kematian datang pada seseorang di antara kalian, ya. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, ya. Fayaqula rabbi, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku barang waktu singkat. Fa as-sadaqa wa akum minas solihin, niscaya aku berjanji akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah gambaran orang-orang yang di dunianya kikir, di dunianya bakhil, tidak mau sedikit pun mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk menyantuni anak yatim, fakir miskin, membantu pembangunan masjid, membantu para santri-santri hafiz Quran, membantu para santri-santri duafa yang sedang menuntut ilmu agama untuk bisa berdakwah di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi positif. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, mari kita renungi surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi. Jangan lagi ada kata rugi, bangkrut jika kita banyak bersedekah. Ngapain bersedekah? Capek-capek gua nyari duit, kesana kemari tunggang-tungging, keringat sampai segede-gede jagung, duit dikasih ke orang, mendingan gua manfaatkan sendiri. Banyak sekali orang-orang yang kemudian berpikir takut miskin ketika dia bersedekah. Padahal sedekah itu jelas sekali ayatnya tadi bisa membantu menjadi syafaat buat kita di akhirat. Sampai-sampai seorang hamba yang dulunya di dunia itu tidak mau bersedekah, meminta merayu kepada Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 tadi. Laula akhartani ila ajalin qarib, mengapa engkau tidak menunda kematian kami ya Allah dalam waktu yang singkat. Bahasa kita mah dia minta supaya Allah, tolong ya Allah, tambahkan umurku barang 2-3 hari lagi ya Allah, atau seminggu lagi ya Allah, janji aku akan
menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Nggak apa-apa, aku nggak punya apa-apa di dunia ini, yang penting uang ini saya infakkan seluruhnya. Itu janji orang-orang munafik. Kesalahan yang terjadi di akhirat itu tidak ada gunanya. Penyesalan, taubat sudah tidak berlaku lagi. Allah tidak akan bergeming sedikit pun. Itu sudah menjadi keputusan Allah, bahwa ketika di akhirat kita sudah ditetapkan di mana posisi kita, di surga atau di neraka, semua sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi yang bisa ngerayu-ngerayu Allah, bujuk-bujuk Allah supaya dikeluarkan dari neraka, minta belas kasih Allah. Minta belas kasihan Allah itu di dunia, bukan di akhirat. Mintalah selama kita masih di dunia, meminta rahmat Allah agar kita nanti di yaumil akhir, di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Sahabat sayar 78 yang dirahmati Allah, kita ambil pelajaran dari surat Al-Munafikun ayat 10 tadi. Mari kita manfaatkan waktu kita, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, dengan bersedekah. Insya Allah barangkali sedekah kita yang sedikit ataupun yang banyak bisa menjadi wasilah, menjadi syafaat penolong kita di yaumil akhir. Ya, sebelum ditutup, Al-Fakir simpulkan, mari kita yakini bahwa sesungguhnya sedekah itu bisa menolong kita di yaumil akhir. Menolong kita, mencegah kita untuk bisa masuk ke neraka. Ayatnya tadi jelas, ya. Mengapa kemudian seorang hamba yang ada di dalam neraka meminta kepada Allah untuk dikeluarkan kembali ke neraka, dihidupkan kembali, dan berjanji akan bersedekah. Itu bukti bahwa sedekah itu bisa menjadi syafaat kita di yaumil akhir. Secara tersirat jelas di situ bisa kita pahami ada makna bahwa sedekah memiliki keutamaan sebagai syafaat, bisa menolong kita. Kalau tidak bisa menolong kita, tidak mungkin seorang hamba yang sudah terjebur di dalam neraka itu mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berjanji akan bersedekah jika kembali dihidupkan kembali ke dunia, ya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi, sebelum ditutup, mari kita gelorakan sedekah di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa ada sedekah wajib yang kita harus tunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Bagi yang memang sudah mampu membayar zakat mal, mari tunaikan zakat mal untuk bisa membantu masyarakat yang lain yang membutuhkan. Juga melatih kepekaan sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.